Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya kasih sayang Tuhan, berkat pertolongannya selalu melingkupi kehidupan kita selaku gerejanya pada akhir zaman ini. Kembali kita berjumpa dalam suasana berbahagia. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan kutip dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Masih kita berbicara tentang undang-undang kerajaan Kristus. Undang-undang atau peraturan kerajaan Kristus, di mana dia akan menjadi raja bagi kita, di mana dia akan menjadi pemimpin, kepala bagi kita sebagai gerejanya, dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia dalam kekekalan yang abadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini saya kutip dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu, dalam pengajaran di bukit ini, Yesus mengajarkan kepada orang yang percaya kepada dia, bahwa setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu dengan saya, adalah seumpama garam dunia. Garam dunia. Di dalam perjanjian lama, dalam kehidupan manusia pada zaman dahulu, zaman masih primitif, di mana dalam kitab Ayub pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa garam itu memberi kenikmatan dan kelezatan bagi makanan. Garam itu memberi kenikmatan, kelezatan bagi makanan bagi orang-orang pada zaman dahulu masih dalam suasana primitif. Demikian juga dalam kehidupan bangsa Israel. Garam menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan daripada adat istiadat mereka. Seumpama dalam kitab Yehezkiel pasal ke-16 ayat ke-4 dikatakan, setiap bayi yang baru lahir di kalangan bangsa Israel itu harus dibalur ataupun dibasuh ataupun digosok dengan menggunakan garam. Jadi garam itu sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga begitu pentingnya pada saat mereka melakukan ibadah, memberikan kurban persembahan kepada Allah, mereka pun masih memberikan atau mencampurkan dengan menggunakan garam itu sangat dibutuhkan. Jadi dalam ibadah mereka kepada Allah yang Maha Kuasa, garam itu sangat penting. Bahkan dalam firman Allah 2 Tawarik pasal 13 ayat yang kelima, di mana Allah berfirman bahwa kerajaan Daud itu akan turun-temurun kepada anak-anaknya. Dan dikatakan di sana Allah mengikat dengan perjanjian garam. Perjanjian garam di sini artinya yang dimaksud dalam perjanjian dengan Daud adalah bahwa apa yang dijanjikannya itu selama-lamanya. Apa yang dijanjikan kepada Daud dan anak-anaknya tentang kerajaannya bagi keturunannya itu adalah selama-lamanya. Maka disebut perjanjian garam. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu dengan saya adalah garam dunia yang beri suasana kenikmatan, kelezatan dalam kehidupan kita. Bukan bagi manusia kelezatannya, tapi bagi Allah. Artinya ada sesuatu unsur yang memang penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami bersama. Apa maksud tujuan, apa yang ingin Yesus terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga dia berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak lepas daripada asal-muasal daripada rancangan Allah sejak dahulu kala. Semenjak dunia ini diciptakan, direncanakan segala sesuatunya adalah bagi Kristus. Untuk Kristus. Bagi Kristus dan untuk Kristus. Karena dialah yang akan menguasai daripada segala sesuatu yang ada. Sehingga dia sebagai kepala daripada segala yang ada. Dia raja dan dialah Tuhan, dia juru selamat. Nah, sebagaimana dia Kristus, sebagaimana dia raja, dia membutuhkan kehadiran daripada umatnya. Dia membutuhkan daripada kehadiran orang-orang yang mengikuti bersama dengan dia. Yang di dalam bahasa Alkitab dikatakan sebagaimana gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan diciptakan, sekali lagi. Gereja Tuhan itu dilahirkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dia dimuliakan. Lahirlah setiap orang yang percaya yang disebut gereja Tuhan.
di mana Kristus tidak lagi dia meninggalkan daripada umatnya, dia tidak lagi meninggalkan daripada orang-orang yang percaya dengan kematiannya, namun dia hidup secara roh bersama dengan gerejanya. Jadi Kristus ada senantiasa dengan kita selaku orang yang percaya, sekarang dan selama-lamanya. Itulah dikatakan dia Allah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Nah, kembali kepada firman Allah. Jadi Kristus menempatkan gerejanya di dalam dunia ini bukan tanpa tujuan. Harus ada goal, ada tujuan yang akan dicapainya. Ada rencana Allah yang pasti akan digenapi. Apa gerangan rencana itu? Yaitu supaya bahwa gerejanya membawa kemuliaan bagi Kristus Yesus. Gerejanya memancarkan Kristus Yesus. Gerejanya mengekspresikan Kristus Yesus dalam kehidupannya dimanapun di mana mereka berada, agar nama Tuhan dimuliakan. Setiap orang akan melihat tingkah laku karakter dalam kehidupan kita, sebab hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalamku, di dalam kita. Kita ini hidup kita sudah disalibkan, kita sudah dimatikan bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita hidup iman percaya kepada Dia, bahwa Dia menghuni, mendiami daripada kehidupan kita. Dialah Kristus Yesus. Galatia 4 ayat ke-6 mengatakan bahwa Allah mengutus roh anaknya di dalam kita, sehingga kita memanggil Dia Aba ya Bapa. Sehingga hidup kita bukan kita lagi. Gereja Tuhan harus memahami perkara ini, bahwa kita sudah pindah daripada hamba dosa kepada hambanya Kristus, dari miliknya si Satan kepada miliknya Kristus. Sehingga kita menanggalkan manusia lama kita, kita hidup dalam manusia baru kita yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita ada, gereja Tuhan adalah dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia. Kita mempengaruhi, kita memberikan influence kepada sekitar kehidupan masyarakat di mana kita berada, kita tinggal. Supaya ada dampak, ada sesuatu akibat yang dengan kehadiran kita, sehingga nama Kristus dimuliakan. Itulah tujuan bahwa kita sebagaimana garam dunia. Yaitu supaya dunia itu dapat kita memberi kenikmatan, kelezatan bagi Allah. Bagi Allah supaya suasana di mana kita berada menjadi suasana yang lezat, nikmat di hadapan Allah. Bukan sebaliknya menjadi murka Allah terhadap masyarakat ataupun orang-orang tertentu. Tetapi karena kehadiran kita sebagai gerejanya, kita memberi kenikmatan, pengaruh kepada kehidupan setiap orang yang tinggal ataupun yang ada di sekitar kita, agar kita mempraktekkan daripada apa prinsip-prinsip sorgawi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya kembali kepada firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jadi kehidupan Bapak Ibu dengan saya memberi pengaruh yang sangat-sangatlah penting dalam kehidupan pada zaman sekarang ini sebagai gereja Tuhan. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa bersahaja dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang sudah percaya. Jadi kita hidup bagi Kristus. Melalui pimpinan kuasa Roh Kudusnya kita dimampukan, kita dipimpin, diberi kekuatan, diberikan semangat, bahkan kuasa melimpah dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Gereja Tuhan ada dalam dunia ini adalah untuk memberikan pengaruh ke dalam lingkungan di mana kita berada. Gereja Tuhan harus memerangi daripada kuasa kegelapan, di mana iblis coba dia mengintimidasi, coba dia menipu, dia menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Gereja Tuhan harus menyatakan daripada berita tentang keajaiban daripada Kristus Yesus Tuhan, agar namanya memenuhi daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dia adalah kepala, Kristus adalah raja di atas segala raja, Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia, di mana kita mempengaruhi. Bukan kita yang dipengaruhi, kita yang akan menelanjangi kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Kita mau merebut jiwa-jiwa yang hidup dalam keputusasaan, hidup dalam penderitaan, dalam intimidasi daripada si jahat, agar mereka dipindahkan ke dalam kebahagiaan bersama dengan Kristus. Karena Kristuslah kehidupan bagi manusia.
Tidak ada yang lain. Karena Kristus itulah kebahagiaan bagi manusia. Tidak ada yang lain. Dialah jalan kebenaran. Jalan yang memang ditunjukkan oleh Allah Bapa agar kita melewati jalan itu. Di dalam Kristus Yesus kita menemukan dan kita diperdamaikan dengan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita teringat bagaimana dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-23 ada satu peristiwa di sana di bagaimana Allah akan menghukum Sodom dan Gomora oleh karena kecemaran, dosa-dosa, kenajisan yang diperbuat oleh daripada penduduk Sodom dan Gomora. Namun di sana Abraham dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora. Sehingga dia memohon, bila mana ada 50 orang benar ada di Sodom dan Gomora, apakah Allah akan menghukum daripada Sodom dan Gomora? Tuhan mengatakan, kalau ada 50 orang benar di sana, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Sampai akhirnya turun 40, 30, sampai 20, 10. Tidak ada orang benar, yang jumlahnya adalah 10 orang di sana. Itulah yang sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah. Bila mana ada 10 orang benar saja, 10 orang itu akan mempengaruhi daripada orang-orang penduduk di Sodom dan Gomora. Orang-orang yang punya kejahatan, kenajisan, kecemaran pada waktu itu yang membuat Allah murka atas mereka. Tentu mungkin saja bila mana ada 10 orang yang menggarami daripada Sodom dan Gomora, mungkin saja tidak akan terjadi hukuman atas Sodom dan Gomora. Pentingnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagaimana garam dunia. Yesus mengatakan Bapak Ibu dengan saya adalah garam dunia. Garam itu memberi kenikmatan, kelezatan dimanapun kita berada. Baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan tetangga kita, bermasyarakat, ataupun tempat daripada kelompok-kelompok gereja Tuhan atau persekutuan. Bahkan di tempat suasana kita kerja. Kita harus mempraktekkan prinsip-prinsip sorgawi di bawah pimpinan kuasa rohnya. Kita melakukan tindakan berdasarkan firman Allah. Karena firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan itu membawa kita dalam suasana yang penuh damai, kasih, sukacita kepada setiap orang yang dimana kita ada dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga mereka melihat, memandang ada Kristus yang hidup di dalam kita sebagai gereja Tuhan. Sehingga niscaya nama Tuhan dimuliakan. Dan mereka pun semakin hari mungkin saja ada yang rindu untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Sehingga orang-orang tersebut dapat dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dilepaskan daripada segala dosa. Mereka dilepaskan daripada intimidasi daripada si jahat. Mereka dilepaskan daripada ketidaktahuan dalam kehidupan mereka tentang hari yang akan datang. Disinilah letaknya peranan gereja Tuhan di dalam dunia. Sehingga Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia yang memberikan kenikmatan bagi Allah di mana kita berada agar namanya dimuliakan. Kita memerangi kuasa kegelapan dan kita membawa jiwa-jiwa kita, tarik jiwa-jiwa untuk mengenal kepada Kristus Yesus, untuk mereka masuk dalam sorga yang mulia. Mereka bersama-sama dengan kita menjadi umat pilihan Tuhan sebab dia adalah Raja dan kita adalah umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadilah garam-garam di mana kita berada. Kita adalah garam dunia. Kita membawa kemuliaan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita, dalam suasana keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, baik dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Hendaklah kita memancarkan, mengekspresikan, memantulkan kemuliaan Kristus Yesus dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Kita memberitakan daripada keajaiban daripada Kristus Yesus. Kita akan memberitakan daripada kebenaran daripada Yesus Kristus. Kita mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran yang ilahi. Sehingga jiwa-jiwa itu kembali dipulihkan hubungannya bersama dengan Allah Sang Pencipta. Dan kita pun memerangi kuasa kegelapan. Memerangi kerajaan-kerajaan si Satan. Kita nyatakan kebenaran ilahi. Kita nyatakan kebenaran daripada terang yang ajaib Kristus Yesus kepada setiap orang.
Kita mau memerangi kerajaan-kerajaan kegelapan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan takut, jangan bimbang. Ada Kristus bersama dengan kita. Ada rohnya mendampingi kehidupan kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada kekhawatiran karena rohnya ada bersama dengan kita. Allah yang perkasa, Sang Pencipta, Dia ada bersama dengan umatnya. Dia bisa merasakan, Dia bisa mengetahui keberadaan kita. Dia turut prihatin dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang pasti Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan biarkan kita menderita. Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan mereka yang datang dan berharap hanya kepada Dia saja. Dia akan nyatakan kemuliaannya. Dia akan nyatakan kebenaran firman-Nya. Dia akan nyatakan keajaiban daripada nama-Nya. Dialah nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kehidupan Bapak Ibu pada saat sekarang ini, saya mau katakan Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Tuhan Yesus selalu menyertai engkau dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaan dagangmu, dalam daripada pelayanan yang engkau lakukan, di dalam daripada apa kegiatan yang engkau lakukan dalam keseharian hidupmu. Tuhan tidak pernah tidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu bersama dengan umatnya. Dia selalu hidup bersama-sama dengan umatnya. Dan Dia adalah satu dengan umatnya. Dan Dia kepala. Dan kita adalah tubuhnya sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Nama Tuhan akan selalu kita rasakan kemuliaan dan keajaibannya. Sebab kuasanya tidak akan pernah sirna bagi setiap orang yang percaya berharap kepada Dia. Diberkatilah kehidupan engkau sebagai gereja Tuhan. Jadilah engkau garam dunia, mempengaruhi kehidupan orang lain dalam kehidupan sekitar kehidupanmu, baik dalam rumah tangga, baik dalam masyarakat, baik di dalam gereja Tuhan. Jadilah teladan, pancarkan daripada Kristus Yesus kepada setiap orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Hiduplah benar, kudus di bawah pimpinan kuasa rohnya. Maka lihatlah Allah yang maha kasih, yang maha kuasa akan melingkupi kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkati kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.